seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa.
Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Keluaran 2 mengenai kelahiran Musa dan Musa lari ke tanah Midian. Kita bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana proses hidup Musa dari lahir sampai dewasa. Bahkan nanti kita akan baca mengenai kisahnya sampai meninggal, bahwa semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan mempersiapkan Musa sebagai pembebas Israel, sebagai pemimpin Israel. Kondisi yang mustahil dialami Israel, kita sudah lihat di pasal 1, dialami jelas oleh bapak ibunya Musa. Ya, bayi laki-laki itu lahir dengan perintah Firaun, seharusnya dia mati dibunuh. Ya, tetapi hikmat Tuhan dan iman datang kepada ibunya Musa. Bayi itu ditempatkan di sebuah keranjang yang dijalin dari dedaunan dan ditaruh di sungai Nil yang besar dan dalam. Tuhan mengatur sehingga putri Firaun menemukan bayi Israel itu. Dan ia seharusnya tahu bahwa perintah ayahnya Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Yahudi. Tetapi putri Firaun itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa, bahkan memberi kesempatan Musa dididik di dalam istana Firaun. Pemeliharaan Tuhan bagi Musa untuk menjadi alat Tuhan bagi umatnya Israel. Rencana Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari siasat jahat Firaun. Secara fisik dari Musa kecil sampai dia dewasa dibesarkan dengan fasilitas Firaun, dididik dengan baik. Tetapi putri Firaun menyerahkan Musa untuk dirawat oleh ibunya sendiri sebagai inang atau ibu penyusu. Sehingga hubungan batin antara Musa dengan keluarganya tetap terjaga dan terpelihara. Karena itu, setelah ia besar, waktu ia menjadi pangeran Mesir, hati Musa tetap terpaut kepada bangsanya. Sehingga di ayat 11 dan 12 tercatat bahwa Musa membunuh seorang Mesir yang sedang menyiksa seorang Ibrani. Tindakan patriotik Musa itu belum dapat dipakai Tuhan untuk memimpin dan membebaskan umat Israel dari penjajahan Mesir. Musa harus melewati dulu proses-proses penggemblengan selama 40 tahun di padang Midian. Musa harus dipersiapkan menjadi pemimpin yang belajar untuk sabar, belajar untuk tahan menderita, dan rela dipimpin oleh Tuhan. Jadi, Tuhan menyiapkan hamba-hambanya melalui banyak proses kehidupan. Anugerah Tuhan untuk menyelamatkan, memelihara, membentuk, memproses karakter kita agar tambah hari tambah bisa dipakai Tuhan. Itu semua tidak mudah, tidak instan. Melalui proses belajar yang panjang, menaati perintah Tuhan, menanti dengan sabar waktunya Tuhan. Saudara, kiranya Roma 8 ayat 28 menguatkan kita semua untuk tetap percaya bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya kita harus tahu, ya, kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan hidup, ya, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan melalui penderitaan itu, ya, untuk memproses iman kita, memproses karakter kita, memproses hikmat kebijaksanaan kita, agar kita serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Janji ini terbatas hanya bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup karena percaya akan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, sehingga Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya Keluaran 2 ini menguatkan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.